Dibayar berapa Bu sama imam besar? Wis, besar sekali, sangat besar, sangat besar. Selama berprofesi sebagai Iya, pengacara, belum pernah sebesar ini, Mas. belum pernah sebesar ini Bu ya? Suatu ketika kami akan mati, maka anak-anak kamilah yang akan melanjutkan. Jika tidak ada ulama, siapa yang akan mengajarkan mereka tentang Islam? Siapa yang akan mengajarkan kepada mereka tentang mengenal Allah? Maka pada hari ini saya katakan, jika saya punya kemampuan sedikit saja untuk membela, akan saya lakukan itu. Maka pada hari ini saya katakan, jika saya punya kemampuan sedikit saja untuk membela, akan saya lakukan itu. Termasuk juga, nah ini memang agak sedikit spesial ya, kasusnya Habib Rizik Syihab ini ditahan, bahkan beliau padahal sudah membayar denda. Sebenarnya Iya. Faktanya Bu, kalau sudah bayar denda 50 juta gitu, kan masyarakat pengen tahu sebenarnya ketika sudah bayar denda 50 juta dan itu baru pertama kali terjadi pelanggarannya. Karena kan ada di kasus-kasus tertentu, misalnya ada kafe yang buka tiap kali dan dia sudah didenda berapa kali. Kenapa harus menurut Ibu ini kenapa sampai Habib Rizik Syihab ini ya itu ditersangkakan bahkan ditahan gitu? Itu pertanyaan yang sama, Mas. Oh gitu ya? Pertanyaan setiap orang, ya kan? Nah, padahal kalau Anda mendengarkan ya keterangan ahli hukum pidana, Dr. Abdul Khoir Ramadan ya, kan Habib Rizik ini kasusnya adalah prokes begitu kan, pelanggaran prokes. Beliau sudah membayar denda terbesar loh, 50 juta rupiah. Yeah. Ini soal pelanggaran, bukan pidana, tetapi dipaksakan ke arah pidana, kan begitu. Padahal orang tidak boleh dihukum secara dua kali atau nebis in idem gitu kan. Nah, ini bisa diperbarkan. Nanti ada, maaf saya katakan, ada ahli hukum tata negara dari pihak yang condong ke arah aparat akan mengatakan wah itu tidak nebis in idem. Ya silakan saja. Tapi kita kan bisa melihat ini, ya kan, faktor-faktornya, latar belakang kejadiannya seperti apa, kan seperti itu. Jadi kalau Anda tanyakan mengapa, itu pertanyaan kita semua, tapi sebenarnya mungkin jawabannya sudah ada di hati semua rakyat Indonesia. Sebelum saya tutup nih Bu, ini Ya. pertanyaan privasi yang juga saya tanyakan ke Ustadz atau Bang Aziz Yanuar, Iya. pengacara IB juga yang lain. Iya. Dibayar berapa Bu sama imam besar? Wis, besar sekali, sangat besar, sangat besar. Selama berprofesi sebagai Iya, belum pernah sebesar pengacara, ini. Belum pernah sebesar ini, Mas. belum pernah sebesar ini Bu ya? Padahal saya belum tahu bayarannya ya, tapi paling tidak hati saya menjadi lembut, saya gampang terharu, ya kan. Saya lebih banyak berdoa, saya mulai melihat tentang kebenaran-kebenaran kalimat-kalimat Allah, begitu kan. Nah, tapi kalau yang lainnya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini klien yang cukup spesial ya, artinya kita nggak dikasih tahu angkanya berapa nih, dibayar berapa, tapi beliau mengatakan sangat lebih besar daripada klien-klien sebelumnya Bu. Ya, itu besarnya itu sesuai janji Allah, ya. Nah, itulah. Jadi berapa besarnya saya nggak tahu. Nah, tapi yang penting ya Mas ya, bahwa kenapa Anda katakan saya mau membela? Bagi saya ulama itu seperti suluh dalam gelap, bintang-bintang di kegelapan malam. Suatu ketika kami akan mati, maka anak-anak kamilah yang akan melanjutkan. Jika tidak ada ulama, siapa yang akan mengajarkan mereka tentang Islam? Siapa yang akan mengajarkan kepada mereka tentang mengenal Allah? Maka pada hari ini saya katakan, jika saya punya kemampuan sedikit saja untuk membela, akan saya lakukan itu. Saya kira demikian. Ya, insya Allah teman-teman semuanya, ini wawancara kita dengan Bu Kurnia, salah satu pengacara dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.